Oke dokter, sekarang kita ke segmen kedua nih, tentang kita mau explore. Tadi kan dia udah jadi anak Sleman nih, si Woli ini. Kira-kira tanggapan dari masyarakat. Mungkin saya pengen tahu sih kenapa Jogja sih dok waktu itu. Oke, kenapa Jogja yang dipilih ya? Memang Jogja itu selalu istimewa ya. Iya, benar sekali sih. Iya. Jadi salah satu alasan kenapa kita memilih di Yogyakarta itu karena satu yang pasti infrastruktur yang ada, karena saat itu kolaborator yang memang mencari partner, itu yang pertama. Dan kemudian Jogja ini juga kalau kita lihat secara nasional hampir selalu masuk di 10 besar provinsi yang mengalami DBD dengan kasus yang cukup oke, kasus DBD-nya banyak. Betul. Ya. Iya. Okay. Nah, jadi itu alasan kenapa Jogja dipilih untuk proyek penelitian ini awalnya. Iya. Gitu. Setahu aku yang aku baca itu di Jogja itu ada 24 klaster ya, dok? 24 klaster itu adalah untuk area penelitian RCP tadi. Iya. Berarti bukan area yang tinggi akan DBD. Oh, bukan. Jadi kalau di kota Jogja itu hampir semua wilayah ya, itu kita jadikan area untuk riset kita. Memang ada terbagi 2 desain. Nah, yang paling besar areanya itu area yang RCP. Nah, itu area tengah. Nah, area tengah itu karena kita harus ada kontrol tadi ya, berarti harus ada area yang dilepas dan ada area yang tidak dilepas. Dari 24 itu tadi ya dok? Betul. Oke. Setengahnya 12 yang RCT, ada yang 12 yang enggak. RCT itu keseluruhan 24 klaster itu keseluruhan. Oh, berarti 12 yang diintervensi, Betul. 12 yang tidak diintervensi. Dikasih bagian 12 tidak begitu. Iya. Gitu dok. Nah, menarik nih dok. Aku tuh mau tahu kan sebagai masyarakat nih, kalau contohnya di rumah aku nih ada yang DBD kan, terus tiba-tiba dari WMV datang, ini kita mau sebarin nyamuk lagi, terus pasti keluarga gue kan, lo kan sebarin nyamuk lagi gitu. Gimana dok tuh pas pendekatan sama masyarakat gitu, kayak kita mau sebarin nyamuk kayak gitu, itu ada peran masyarakat tuh, mereka welcome nggak gitu sama program ini? Betul. Peran masyarakat itu luar biasa ya. Masyarakat Jogja mendukung penelitian ini. Kalau yang sekarang kan yang di Sleman ini itu si Woli sudah jadi program. Tapi sebelum tahun ini, tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya kan Wolbachia ini masih dalam ranah riset ya. Dukungan mereka itu luar biasa ya terhadap teknologi yang baru. Mereka juga mungkin ketika dijelaskan itu ini barang baru gitu, tetapi ada potensi mereka memberikan sumbangsi untuk penanggulangan demam berdarah, karena kan pada beberapa orang yang pernah mengalami demam berdarah ya, kan rasanya nggak enak banget ya. Nggak enak, sakit DBD itu nggak enak. Saya pernah merawat kakak saya yang terkena DBD itu, dirawat di Sarjito itu, rasanya sudah kayak mau hilang aja gitu. Jadi kalau diminta ngulang juga, apalagi mereka yang punya putra putri, misalkan putrinya adalah satu-satunya kemudian kena DBD itu, nah ada potensi seperti itu. Ini nanti bisa kalau ini berhasil bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan demam berdarah. Jadi pesan itu tersampaikan ya dok, karena kalau misalnya pesan yang kebalik kan jadinya salah gitu loh. Ada nyamuk datang sendiri, misalnya saya punya anak, saya sakit DBD loh, dikasih nyamuk lagi, berarti nyamuknya tambah banyak. Tapi sebenarnya itu kebalikannya tujuannya itu. Nah, itu yang akhirnya bisa tersampaikan. Pada saat kita memberikan informasi itu juga kita sampaikan. Intinya kalau masyarakat itu dia dijelaskan dengan baik dan mereka mampu memahami itu, kemudian kita akan mendapat dukungannya. Nah,
konteks kok udah ada banyak nyamuk sekarang disebarin nyamuk dan berseberangan nih sama pemberantasan sarang nyamuk ya. Iya yang mencuci menguras itu. Tapi untungnya diberantas sarangnya ya. Kalau yang di Wolbachia ini kan memang kita sampaikan ketika nanti ada masa kita melepas itu akan ada peningkatan jumlah nyamuk, akan ada mungkin jumlah keluhan terkait nyamuknya bertambah atau gigitan nyamuk bertambah. Nah itu kami akan mengakomodir kalau itu ada. Kalau waktu di Sleman di 2014 itu kami berikan support berupa edukasi bagaimana cara menghindari gigitan, pakai lengan panjang, terus pakai wangi-wangi kan nyamuk itu sebetulnya dia nggak suka, bukan nggak suka wangi ya, baunya itu itu manusia itu karena ada keringat bisa ke baunya kita yang alami manusia. Bagusan ya baygon gitu ada wangi lavender. Ada sebut merek ya. Coba dia. Nanti di sponsor aja. Bisa aja di sini ya. Iya. Saya tadi sudah sangat menahan loh. Mudeng sih kenapa obat-obat nyamuk itu wanginya macam-macam. Iya betul. Iya betul. Oke. Nah itu kemudian bisa dipahami dengan baik dan juga kalau ada penderita DBD di sekitar saat kita melepaskan kita akan cari informasi apakah masih bersedia untuk mengasuh ember kita sebutnya adalah mengasuh ember atau memelihara ember ini. Tapi apakah mereka ingin ember itu untuk dinikahi? Nah itu kita berikan kelonggaran seperti itu. Berarti waktu itu ngasih berupa ember. Berupa ember, iya. Dikasih di rumah gitu dong? Dikasih di rumah. Ya, saya nggak bawa embernya ya. Dok, embernya itu ditaruh nyamuk. Ditaruh telur. Jadi ada dua metode yang di 2014 di Sleman itu kita menguji coba metodenya adalah melepas nyamuk dewasa. Tapi kemudian untuk yang di Bantul kita melepas menggunakan metode telur. Yang metode dewasa lebih banyak keluhannya karena begitu nyamuk dewasa dilepas terbang dia dalam posisi itu mencari mangsa, mencari minum, mencari darah ya kan betinanya itu. Jadi kalau ada, padahal kan di Jogja ini masih ada, itu di Nogotirto itu tuh masih ada budaya yang mbah pakai kemben itu aja. Ya, jadi dari pasar dia lepas tuh kembennya kan keringat ya. Jadi pas mbah pulang pas kita lepas ya tuh mbah itu. Kasihan sih mbah. Iya. Ya jadi gigitan nyamuk itu memang lebih banyak ketika kita melepas dengan metode nyamuk dewasa. Di Bantul kita perbaiki metode telur dan di kota kita menggunakan metode telur juga. Nah telurnya itu ditempatkan di embernya kalau orang bilang itu biasanya untuk beli soto atau sekitar bisa menampung 2 liter atau 1,5 liter air. Jadi telur kita bawa dari insektarium kita, kemudian ketika sampai ke rumah orang tua asuh itu, telur itu kita taruh di ember, kemudian dikasih air 1 liter, diberi pakan ikan, kemudian kita tutup. Berarti proses ini tuh tetap harus kita engage ke pemilik rumah ya, bagaimana merawat embernya itu juga kan? Betul, iya. Oke. Iya. Banyak pemilik rumah yang memberikan tempat khusus bahkan ya. Oke. Jangan diganggu. Nah, berarti teman-teman yang di Jogja kalau lihat ember-ember kayak gitu harus hati-hati tuh, jangan sampai dibuang lagi tuh. Iya. Pas periode pelepasan karena hanya 6 bulan aja. Iya, sekitar 6 bulan saja. Nah setelahnya nanti dia sudah bisa mandiri. Oke. Waktu engage ke masyarakat, ke rumah-rumah ini ada kendala nggak sih dok? Ada masyarakat yang saya nggak mau, saya takut ada nyamuk gitu. Kayak masih pikiran masyarakat yang masih kayak aduh udah deh, dulu gitu. Ada. Jadi ada tim
community engagement. Jadi kami timnya cukup banyak sekali. Saya ada di tim epidemiologi, kita punya tim community engagement, ada tim stakeholder engagement, kemudian ada tim media juga, entomolog. Ada yang entomolog di insektarium itu bertugas untuk memproduksi telur-telurnya. Kemudian ada entomolog lapangan yang dia mendeploy ember-ember tadi. Itu kemudian ada tim data. Iya, tim data juga. Kemudian ada yang terakhir itu adalah ada tim knowledge management. Jadi kita mempelajari apa sih pengetahuan yang kita dapat supaya kita bisa bagi. Berarti sangat-sangat komprehensif timnya ini ya. Sangat besar sih. Sangat besar. Iya. Baru kali ini saya juga bekerja maksudnya dengan tim yang sangat multidisiplin ya, saling melengkapi. Iya, pasti harus multidisiplin karena kita kemana-mana ini. Kemana-mana. Oke. Kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin kurang berkenan itu, apakah ada di follow up atau kayak ada tips yang supaya mengajak ke partisipasi mereka lebih pengen lebih berkenan gitu enggak? Iya. Jadi ada yang kemarin itu dia menolak karena ada anak-anak di takutnya embernya itu, ada anak-anak atau ada orang tua yang sakit, betul. Banyak atau ada binatang. Jadi yang dia menolak secara maksudnya yang frontal sekali yang waktu di kota Jogja itu tidak ada. Sebagian besar penolakan karena anak-anak dan ada orang tua yang sakit atau sedang ada yang sakit di sana gitu. Sebagian besar penerimaan baik, tetapi kami punya satu sistem yang kita sebut sebagai SIS, itu untuk menampung segala keluhan dari manapun. Dan kita punya SOP itu yang dimotori oleh ada Pak Tori namanya. SOP-nya adalah dalam 1 kali 24 jam kita harus merespon. Oke. Iya. Jadi itu kuncinya. Kemudian kalau ada sesuatu hal kita akan monitor terus. Nah kalau butuh engagement yang seperti apa lagi gitu. Jadi kuncinya ada di sana, selalu mendengarkan apa yang terjadi di masyarakat. Berarti ada CS-nya ya, Dok? Iya, seperti CS. CS-nya ya, jadi kalau masyarakat kurang ngerti atau apa langsung hubungi CS-nya aja. Betul. Hebat ya berarti. Hotline-nya ya, hotline. Tapi saya lupa nomor hotline-nya ya. Dok, aku tuh penasaran juga nih. Aku penasarannya banyak banget nih soal WMP. 11 tahun nih, kan nggak mungkin ceritanya cuma itu aja. Ada nggak kayak cerita lucuan yang kita berkesan gitu? Mungkin dari sisi peneliti atau mungkin pas penyuluhan ke masyarakatnya ada cerita lucu apa atau gitu bikin fakta yang kaget, ternyata tuh kayak gini. Ada nggak cerita-cerita yang membekas selama proyek ini? Banyak ya, sebetulnya banyak sekali, dan masing-masing tim itu punya koleksinya. Mungkin saya tidak bisa cerita detail per tim ya, tapi misalkan contoh yang di tim entomologi itu ada bapak-bapak yang sudah tua, dia bersepeda dari jarak yang mana yang ke insektarium hanya untuk mengembalikan ember ember yang kita gunakan untuk melepas itu. Mohon maaf karena saya nggak tahu kalau ini dipakai untuk penelitian. Jadi dia datang mengembalikan. Jadi luar biasa. Kalau saya di tim EPI, responsibility-nya adalah merekrut partisipan demam. Partisipan demam? Iya, karena kan untuk melihat efikasi Wolbachia kita perlu membuktikan bahwa ini kita memang menurunkan insidensi dengue. Nah, gimana caranya adalah kita akan merekrut pasien-pasien demam yang ada di kota Jogja. Kemudian kita lihat apakah dia mengalami infeksi dengue atau tidak. Nah itu kita memang mengambil puskesmas karena puskesmas itu mitra kolaborasi yang
apa ya yang karena kan saat ini kan 70% dari hasil survei kami mereka pilihannya adalah puskesmas, sehingga kemudian kita putuskan untuk merekrut di puskesmas. Oke. Awalnya memang ada rancangan, kalau nanti di puskesmas tidak mencukupi coverage pasien-pasien hanya mengumpul di satu area saja, kan itu akan membuat bias ya, atau bisa membuat hasil yang tidak sesungguhnya. Itu kita punya ancang-ancang melibatkan rumah sakit, tetapi di perjalanan waktu di puskesmas ini sudah mencukupi sehingga kita tetap maintenance yang di puskesmas dan tidak menambah. 2018 sebetulnya tantangan kita itu. Jadi target kami di tim EPI itu harus merekrut 10.000 pasien demam. Partisipan demam. Iya. Dengan demam banyak sih. Banyak ya. Itu targetnya 2 tahun. Nah itu targetnya adalah paling tidak kita ada 500 kasus tinggi ya di tahun pertama itu. 2016 kan kita punya outbreak yang cukup besar di kota Jogja, KLB, tapi epidemi ya, peningkatan yang cukup itu dibandingkan angka yang 2010, 2016 itu lebih tinggi. Nah, pola kalau dengue itu ketika dia sudah mencapai puncak paling tinggi ya, outbreak besar itu tahun berikutnya itu pasti anjlok angkanya, karena trennya seperti itu ya dok ya. Iya, mungkin karena sudah ada tadi imunitas. Jadi kerentanannya turun sehingga kemudian kasusnya menurun sekali. Di 2018 itu kita hanya dapat berapa ya? 30 kasus dengue dari 1.000 iya betul. Nah itu kan sudah puyeng tuh yang sebagai peneliti tuh. Gimana ini? Wah itu ada berbagai cara itu ini, tapi blessing in disguise mulai Januari itu 2019 itu kasusnya mulai meningkat, dan memang di area-area lain juga case-nya itu juga meningkat gitu. Iya. Jadi banyak tuntunan yang di atas, saya kira ya, kan kita nggak bisa ya, maksudnya gimana ya Pak, diinfeksi aja juga mungkin ya, diinfeksi virus ini nggak dapat loh gitu. Ini gimana jika kamu kok nggak bisa dapat, terus gimana gitu? Ya aku berdoa aja ya. Ya kuat doa juga ya jadinya. Iya banget. Orang juga, ini orang lagi baik-baik aja di. Iya betul. Iya, jadi itu kasus demamnya juga sedikit, dengue-nya juga sedikit. Jadi memang dinamika riset ini, dan juga tadi ada dukungan dari semesta itu yang kemudian ada peak, dan sehingga kita bisa dapat kasus di jumlah yang sekarang ini. Artinya memenuhi target partisipan dok? Partisipan targetnya tidak sebetulnya, tetapi target kasus dengue ketika kita hitung lagi dengan ahli statistik yang dari Berkeley itu cukup. Iya cukup. Okay. Alhamdulillah cukup. Iya. Saya mau sedikit kepo sih dok, kan di tim epidemiologi yang partisipan demam itu berarti kalau lihat dari umur paling banyak partisipannya umur berapa sih? Anak-anak ya. Anak-anak ya. Iya gitu. Merekrut anak-anak itu juga. Iya, makanya agak susah ngurus anak-anak dengan mereka kan populasi yang rentan, dengan masih ada orang tua, itu juga pasti jadi tantangan sendiri. Tapi ada cerita menarik juga, itu kan dia itu boleh direkrut lagi kalau bulan jaraknya itu 1 bulan ya, 4 minggu lah, baru dia boleh direkrut lagi. Iya, bisa berulang kali. Jadi ada anak itu ya, mungkin karena dia ada reward untuk anak-anak itu, alat gambar sebetulnya itu untuk ucapan terima kasih. Dia itu, dan dia mungkin nyaman ya dengan pengambilan sampel ya. Jadi begitu dia datang, dia tahu dia demam itu, sudah datang ke perawat kami yang di puskesmas. Tante, aku mau diambil darah. Sampai sudah ambil sampelnya darah dari vena gitu. Jadi dia langsung, itu anak kecil ya,
Terus dia tahu itu yang keberapa kalinya gitu. Terus dia bilang, tante aku mau gitu. Terus ini sudah boleh apa tidak? Karena dapat alat gambar itu tadi. Mungkin ya, Iya, tapi apa namanya? Tapi yang dia keinginan dia sendiri, dia tidak takut, dia mau, dan dia juga tanya sudah bisa belum ya? Ya kan, karena ini belum, karena kamu masih gitu. Anak-anak begitu tertariknya untuk ikut penelitian ya. 11 tahun ini banyak cerita banget ya. Banyak cerita banget, dan di tim saya sebetulnya kami membuat satu buku. Saya bisa tunjukkan sih, tapi nanti deh kita. Iya. Namanya apa? Namanya apa dok? Namanya sebentar. Oh, dokter bawa buku. Oh iya, di depan. Oh, depan. Aduh. Bukunya tentang apa ini? Bukunya adalah tentang cerita kami memulai perjalanan sebagai tim editnya. Oh, oke. Awet. Nah, ini. Oh, oke. Diary. Iya. Berjas biru. Iya. Jadi ini yang tadi kan yang ditanya ada cerita apa? Iya. Ketika menjadi tim epidemiologi, ini teman-teman tim yang menulis kompilasi cerita termasuk tadi adik yang berkali-kali itu ada di buku ini. Jadi ini itu idenya adalah sayang sekali kalau cerita-cerita tadi itu jadi kenangan ya. Betul. Susah dukanya, terus senengnya itu luar biasa, dan juga tanpa teman-teman perawat yang ada di tim RP itu kita tidak bisa menghasilkan bukti yang saat ini sudah dipublikasi di NEJ. Jadi ini adalah luaran samping dari penelitian ini, adalah berupa cerita-cerita yang mungkin nanti bisa menginspirasi peneliti lain yang punya perjuangan yang sama nih. Biar orang-orang juga pada tahu nih kayak apa nggak sembarangan aja gitu kan. Jadi buku ini boleh diakses oleh teman-teman lain untuk tahu cerita-ceritanya, boleh ya? Boleh, tapi sayangnya belum publish, masih publish. Iya. Oke. Ini baru dummy-nya. Maksudnya. Tapi paling mungkin minggu depan. Oke, siap. Oke. Tapi juga ya ada diarinya juga. Iya, betul. Ini kenapa kita pakai jas biru karena mereka di puskesmas itu menggunakan jas biru. Oh, oke. Pemburu berjas biru. Iya, istilahnya kok pemburu ya. Tapi ini teman-teman yang memberikan nama, jadi saya ikut aja. Untuk dok, pertanyaan terakhir nih. 11 tahunnya lama banget. Betul. Berarti setelah 11 tahun, what's next, dok? What next-nya yang pertama itu dari sisi teknologi Wolbachia, dari WMB Jogja berencana ini menjadi suatu program yang diadopsi oleh masing-masing pemerintah daerah. Sekarang sudah Sleman, kemudian di November nanti kita akan ke Bantul, sehingga bisa mengurangi angka dengue, dan kalau infeksi dengue-nya berkurang, harapannya DBD-nya juga sangat menurun. Itu yang pertama. Jadi yang kedua bisa menjadi diadopsi program secara nasional, karena di Sleman Bantul ini kita belajar bagaimana supaya program itu punya efektivitas. Jadi kan kalau yang kemarin kita modelnya itu masih riset ya, yang semuanya harus sangat detail sekali. Tapi kalau jadi suatu program kan akan yang live, maksudnya dari sisi monitoringnya, deployment akan dicari cara yang ada standar yang bisa diimplementasikan di teman-teman di lokasi lain. Betul. Iya. Ya. Kalau itu dari tim kan dok. Kalau dokter sendiri harapannya apa nih sebagai peneliti? Harapannya apa nih dari WMP kayak kedepannya tuh bakal didapat dari personalnya dokter sendiri? Dari personal sendiri harapannya yang pasti ya sebagai karena latar belakangnya dokter, harapannya sih kasus dengue itu bisa sangat turun. Kita bisa kendalikan dan itu sangat membantu sekali di era COVID ini ya. Oh iya, betul.
tidak double burden ya. Karena banyak daerah juga yang DBD-nya tinggi, COVID-nya juga tinggi, itu mungkin sangat luar biasa. Hemat banget ya dok. Iya, di sistem kesehatannya, petugas puskesmas, dinas kesehatan, dokter-dokternya. Ke depan kalau dari saya sebagai peneliti, kami masih akan melanjutkan penelitian kami, kayak ranahnya ada di risetnya adalah bagaimana kita bisa membuat framework untuk dengue elimination, untuk eliminasi dengue. Kalau malaria kan sudah ada, kita belum punya untuk dengue. Okay. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung sesi. Kami sangat berterima kasih dokter atas waktunya, atas kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini. Mudah-mudahan akhirnya bisa kenalan sama si Woli. Harapannya juga teman-teman pendengar ngerti si Woli yang di Sleman ini siapa dan apa gitu. Dan paling penting ember yang disediain itu ya dok ya. Iya betul. Oke, baik, terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Nadia. Drop Metal.